Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita akan terlebih dahulu melewati 2 bulan mulia yang penuh dengan keberkahan. Bulan itu adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bulan Rajab adalah bulan Allah yang besar dan bulan kemuliaan. Di dalam bulan ini, perang dengan orang kafir diharamkan. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Lantas, mengapa malam nisfu Sya'ban disebut malam yang mulia? Amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan di malam itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pada pertengahan bulan Sya'ban atau malam tanggal 15 pada bulan Sya'ban. Pada tahun ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh sejak hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, setelah waktu maghrib, hingga hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sebelum maghrib. Malam tersebut adalah malam yang sangat istimewa, yang di dalamnya terkandung berbagai kebaikan. Dalam kitab Qutul Qulub karya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki dijelaskan bahwa para sahabat Nabi memberikan perhatian lebih saat malam nisfu Sya'ban, mengisinya dengan berbagai amal ibadah dan memperbanyak kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, adakah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ada orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku berikan rizki. Ada orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Adakah begini? Adakah begini? Hingga fajar tiba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan kemuliaan dari malam nisfu Sya'ban yang dimanfaatkan oleh kalangan sahabat untuk berdoa dan meminta ampunan kepada Allah. Sebab karena kesucian malam nisfu Sya'ban tersebut, Allah menurunkan rahmatnya kepada siapa saja yang memohon kepadanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah melihat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang munafik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, mengingat begitu agung dan istimewanya malam nisfu Sya'ban ini, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim jangan melewatkan malam tersebut dengan sia-sia. Amalan yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Secara umum, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di malam nisfu Sya'ban ini. Selain daripada itu, amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di malam ini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qalyubi wa Umairah, bahwa disunahkan menghidupkan malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha dengan berzikir dan sholat, khususnya sholat tasbih. Sekurang-kurangnya adalah mengerjakan sholat Isya berjamaah dan membulatkan tekad untuk sholat subuh berjamaah. Amalan ini juga baik dilakukan di malam nisfu Sya'ban, awal malam bulan Rajab, dan malam Jumat, karena pada malam-malam tersebut doa akan dikabulkan. Dari penjelasan kitab ini, maka amalan yang dianjurkan dilakukan di malam nisfu Sya'ban adalah sholat tasbih, sholat berjamaah Isya atau subuh, dan berzikir. Selain daripada itu, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki menjelaskan
bahwa dianjurkan untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali di malam nisfu Sa'ban dengan memohon keberkahan pada usia, harta, dan kesehatan. Semoga bisa digunakan untuk sarana beribadah kepada Allah. Dosa yang tak diampuni di malam nisfu Sa'ban. Walaupun malam nisfu Sa'ban memiliki keutamaan dapat menghapus dosa yang telah lalu bagi mereka yang bermunajat kepada Allah, akan tetapi tidak semua dosa akan diampuni. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni di malam ini. Dosa itu adalah dosa syirik dan munafik. Rasulullah SAW bersabda, Allah memandang semua makhluknya pada malam nisfu Sa'ban dan kemudian mengampuni dosa mereka kecuali dosa musyrik dan dosa kemunafikan yang menyebabkan perpecahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Syirik dan munafik merupakan salah satu dosa besar, sehingga dosa itu tak bisa diampunkan hanya dengan banyak beribadah di malam nisfu Sa'ban ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling berat?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Menjadikan suatu hal sebagai persamaan dari Allah yang telah menciptakanmu atau syirik." Kemudian Abdullah berkata, "Apalagi wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Membunuh orang tuamu karena engkau takut dia makan bersamamu." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apalagi wahai Rasul?" "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai keutamaan malam nisfu Sa'ban dan amalan-amalan yang disunahkan dilakukan di malam ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.